Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kelas 4 kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dimanapun kalian berada. Dan tentunya kalian tetap semangat dalam belajarnya ya. Kita sudah memasuki tema 2 selalu berhemat energi dan subtema 3 energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Nah, kalian bisa simak di situ. Energi alternatif biasa disebut energi terbarukan atau sebagai energi pengganti. Artinya, sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Nah, sumber energi alternatif ini berasal dari alam. Persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbarui dengan cepat secara alami. Kalian bisa simak sumber energi alternatif itu meliputi energi matahari. Ada energi panas bumi, energi angin, energi air, dan energi biofuel. Untuk energi matahari, kalian bisa simak bahwa cahaya matahari itu dapat menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil serta pembangkit listrik melalui panel surya. Nah, di situ sudah Ustazah tuliskan untuk panel surya di PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya itu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, yang kedua itu ada energi panas bumi yang disebut juga itu energi geotermal. Nah, kalian bisa menyimak kalimat di situ bahwa energi geotermal itu sebagai pembangkit tenaga listrik untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin pada generator. Selanjutnya ada energi angin. Nah, energi angin ini merupakan energi yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik itu melalui kincir angin atau turbin raksasa yang nantinya dihubungkan dengan generator juga untuk menghasilkan energi listrik. Jadi energi gerak itu dari kincir angin diubah generator untuk menjadi energi listrik. Kemudian ada energi air. Energi air juga energi gerak pada aliran air di bendungan dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, terus kemudian ada energi gelombang laut. Itu merupakan sumber energi gerak juga. Nah, gerak gelombang laut yang naik turun dapat menggerakkan turbin sehingga juga menghasilkan tenaga listrik. Nah, kemudian yang terakhir ini ada energi biofuel. Apa itu energi biofuel? Nah, di situ biofuel itu bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Nah, jadi tumbuhan berbiji yang mengandung minyak di situ seperti ada buah jarak, kemudian bunga matahari, kelapa sawit, terus kacang tanah. Itu berguna untuk menggantikan bahan bakar solar yang disebut bahan bakar ini disebut biodiesel. Nah, kemudian yang bawahnya itu ada gambar ubi, ada singkong, ada sagu, dan jagung itu dapat diubah menjadi bioetanol yang untuk menggantikan bensin. Ya. Terus kemudian ada biofuel juga, ini dihasilkan dari kotoran hewan yang difermentasikan. Bahan bakar ini disebut biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk memasak. Nah, kalian bisa mempelajari juga buku-buku kalian, buku tematik kalian ya pada pembelajaran 1 dan ada di pembelajaran 3 itu tentang energi alternatif.
Nah, di situ yang bawahnya itu selain tadi tumbuhan jarak, ini anak-anak ya, ternyata buah lemon ini juga dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif, yaitu bisa membuat listrik dari buah lemon ternyata. Kalian bisa simak halaman 92 sampai 93. Itu merupakan langkah-langkahnya. Nanti Ustadzah kirimkan videonya tentang praktek membuat listrik dari buah lemon. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini tentang energi alternatif ya. Silahkan kalian mengamati, mempelajari kembali, memahami apa yang Ustadzah sampaikan tadi tentang energi alternatif dan jenis-jenisnya tadi. Sekiranya cukup. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Mayanisa. Saya Talia Nurhaliza. Kami dari 12 IPA 5 ingin melakukan percobaan baterai buah. Alat dan bahan yang diperlukan ada lemon sebanyak 4 buah, ada paku sebagai pengganti seng sebanyak 4 buah, ada koin sebagai pengganti tembaga sebanyak 4 buah, kabel penjepit buaya, dan lampu LED. Langkah kerja yang pertama, kita mulai dengan membelah lemon. Lakukan hal ini pada keempat lemon lainnya. Hal ini dilakukan agar koin mudah masuk dan tertanam pada buah. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Kemudian tusukkan paku tersebut ke dalam buah. Hasilnya, sebuah lemon yang memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling berdampingan. Lalu lakukan kembali pada semua buah hingga terkumpul 4 buah lemon yang memiliki kemampuan layaknya baterai. Hubungkan kabel penjepit buaya pada setiap kutub positif dan kutub negatif. Di sini, peran koin sebagai kutub positif dan peran paku sebagai kutub negatif. Lalu, jepit kabel yang telah terhubung dengan lampu LED. Kemudian lampu menyala. Kenapa begitu? Ternyata listrik juga dapat dihasilkan dari jeruk lemon. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Sekian percobaan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.